Kau adalah adikku. Mas, panggil Aida yang berhenti di tengah perjalanannya menuruni tangga. Ya sayang, ada apa? Kenapa Mas bawa dia? Tatap Aida begitu penuh benci pada Om Edonya itu. Meski ia tahu dalam dari semua itu adalah istrinya. Dia kuncinya, Nur. Kunci dari semua kesalahpahaman kalian. Tak ada yang saling meninggalkan di antara kalian. Jawab Rai. Ia pun melangkahkan kakinya lagi, turun menuju semua yang ada di sana. Dengan langkah bergetar, Aida kini ada di tengah mereka, menatap Mama Lia dengan segala amarahnya. Mana Nurku, Edo? Kenapa tega kamu? Bilang dia udah meninggal, kenapa? Mama Lia bahkan tak segan beberapa kali memberi pukulan di dadanya secara membabi buta. Ma tenang dulu Ma, tolong jelasin ini. Mama punya anak selain Deb dan Fanny. Tanya Deb tampak gamang dengan semua keadaan itu. Iya Mama punya. Tapi dia bilang Nur, Mama sudah meninggal. Kamu jahat Edo. Berarti Dep masih punya adik. Katakan di mana adikku sekarang. Dep yang emosi langsung mencengkram Om Edo sejadi-jadinya. Serasa ingin menumpahkan segala amarah yang ada saat itu juga. Om Edo semakin ketakutan, napasnya begitu sesak hingga rasanya dunia begitu gelap baginya. Aida, Nur Aida itu adikmu? Itu anakmu Mbak, waktu itu Aida gak jadi ikut ayahnya karena ibu tahan. Ibu gak mau kalau Aida pergi jauh dari dia dan menemui Mbak di sana. Dan lagi semua karena Rum. Ngomong apa Rum? Apa ya Allah, gak ada habisnya dia. Kami tahu jika Mbak dan Mas baru saja bertengkar hebat kala itu. Bahkan Mbak melepas cincin pernikahan dan membuangnya di lantai. Dan sejak itu rumor berkembang jika Mbak meninggalkan Mas karena Mas miskin. Aku pergi memang karena kemiskinan, Edo, tapi bukan karena aku ingin cari yang lebih kaya dan yang lain. Aku pergi karena ingin memperbaiki kehidupan kami. Tega kalian? Untungnya perselisihan itu terjadi di tempat yang sedikit berbeda, hingga Mei dan Sam masih bisa berusaha fokus dengan tamu mereka, meski Mei sebenarnya cemas dengan Aida. Kau dengar sayang, bukan ibu yang pergi darimu, meski memang pergi tapi sebenarnya demi kamu, bisik Rai pada istrinya. Ia berusaha meluruskan segala salah paham yang ada. Apalagi Aida memang sempat begitu membenci sang ibu sejak lama. Aida adikku, bagaimana bisa semua ini? Deb memekik membabi buta, mengamuk dan merusak semua yang ada di dekatnya. Deb, sudah Deb, jangan seperti itu. Mama mohon, pinta Mama Lia. Aida menatap Rai dan Rai melepas genggamannya, memberi isyarat bahwa Aida diperbolehkan memeluk untuk menenangkan kakaknya itu. Silahkan kau dalam pengawasanku, ucap Rai. Aida pun berlari dan langsung memeluk Dev. Tangis mereka pecah bersama seolah tengah dalam sebuah rasa kecewa yang sama. Ketika kau merasa takdir mempermainkanmu, tahukah kamu jika permainan itu akan memiliki pemenangnya? Kita gak ada yang menang, tapi kita menemukan sebuah titik pertemuan yang sama. Ucapnya pada Deb yang membalas pelukan erat itu. Kau adikku? Ya, kau adikku. Aku tak mau tahu dari manapun kau, tapi kau memang adikku. Ucap Deb menegakkan kepala Aida dan menatapnya tajam dengan segala air matanya. Kau bukan Pani? Ya bukan, tapi kau Aida. Kau adikku. Peluknya lagi dengan erat. Rai pun menatap haru pada keduanya. Tak ada lagi cemburu di hatinya. Untuk apa cemburu? Mereka adalah saudara sekarang. Kakak ipar nih. Ketiganya berpelukan, Mama, Dev, dan Aida. Menangis dengan segala rasa bahagianya. Sebuah keluarga yang tercerai-berai dipertemukan dengan sebuah pembenaran. Yang kamu pakai itu cincin Mama, dan ini cincin ayahmu. Jujur Mama ada sempat ke kampung beberapa lama setelah insiden itu terjadi. Tapi tantemu hanya mempertemukan Mama dengan cincin ayah dan bilang kamu gak ketemu. Mama Lia menceritakan kisah memilukan yang ia rasakan puluhan tahun lalu itu. Pergi untuk membantu perekonomian keluarga, tapi terfitnah oleh dengan keji hingga membuat semua orang membencinya. Belum lagi dengan kabar bohong yang tercipta. Mama gak cari tahu lagi pembenaran kabarnya.
Tanya Aida yang berbaring di pangkuan sang ibu dengan begitu nyaman, dan Deb di sebelah mamanya dan menyandarkan kepalanya dengan manja. Kamu tahu tantemu, mama begitu sakit bahkan rasanya dunia seketika terhenti dan tak mungkin berputar lagi. Frustasi dan semua rasa putus asa menjadi satu nyaris membunuh diri ini. Maaf, Aida sempat membenci mama, benci banget karena mama pergi tinggalin kami yang... Mama pasti akan berpikiran hal yang sama jika jadi kamu, balas sang mama. Setelah segala rasa putus asanya, Mama Lia pergi kembali ke kota yang lebih jauh. Di sanalah bertemu Papa Dep yang bekerja menjadi pengasuh Pani. Aku awalnya tak suka ketika ada wanita lain masuk dan mencuri perhatian keluarga, Papa, Pani. Namun Mama membuktikan kasih sayangnya memang tulus, kecup Dep pada sang mama. Ketiganya tampak begitu bahagia sampai tak ada orang yang berani mengganggu momen indah itu. Mas gak gabung, goda Mei pada Rai, ia pun telah melepas segala riasannya dan duduk santai membuka beberapa kado yang tersedia bersama-sama di dekatnya. Biarkan mereka butuh waktu bertiga, sebelum aku mengambilnya kembali dalam pelukanku, akan kulepaskan semuanya. Tawa Rai terbahak-bahak, entah apa yang ada dipikirkannya. Mei dan Sam hanya bisa beradu tatap keheranan. Jangan saling lirik, sok-sokan gak tahu, tegur Rai menyadari kelakuan kedua adiknya itu. Apa sih Mas Rai? Mei mengerutkan dahinya menepuk bahu Sam sekuat tenaga. Kok aku? Mas yang paling dekat, balas Mei. Ayo Sam, goda Rai dengan mengedip-edipkan matanya genit. Rai, sudahlah aku bisa kena pukul lagi. Ah, kau ini lemah sekali di hadapan istrimu. Ledek Rai, ia pun berdiri lalu menghampiri sang istri di tempatnya. Sayang, sudah? Kenapa Mas? Tanya Aida bangun dari pembaringannya. Kenapa? Tak bisakah kau memberi kesempatan untuk kami meluapkan rasa rindu? Tukas, Dep. Rindu kau bilang? Rai melotot dan menarik tangan Aida untuk berdiri di sampingnya. Kau sudah mengambilnya dariku beberapa hari, yang harusnya rindu itu aku. Tak tahukah kau bagaimana rasanya rindu itu di sini? Tunjuk Rai tepat di dadanya. Dia menyerahkan diri padaku. Lagi pula aku tak tahu jika itu adikku. Jika aku tahu, aku pasti akan memperlakukannya dengan begitu baik. Maaf. Sesal Aida. Sesal Dev. Aidanya tersenyum, ia menatap semua ketulusan itu dari Dev. Bahagia Mas kita bisa bermanja seperti yang seharusnya dan ia inginkan. Udah Mas, biar begitu. Itu kakak ipar loh. Tegur Aida dengan lembut, membuat Dev berbangga diri dan menaikkan kerah bajunya sedikit sombong. Iya Rai, kakak ipar nih. Ucapnya terbang setinggi bintang di angkasa, apalagi yang memang tengah begitu bahagia saat ini.